Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Adri, SPD, MT. Kemudian yang terhormat Bapak dosen, Bapak Doni Novaliandri, Eskom Mkom. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Zakaria dengan nomor induk 2113865 akan menyampaikan laporan kemajuan proyek tahap 2, yang mana judul daripada proyek saya adalah keefektifan penggunaan Genomio sebagai media pembelajaran. Pendahuluan. Dokumen ini berisi sebagai pelaksana proyek rancangan pembelajaran berbasis TIK, keefektifan penggunaan Genomio sebagai media pembelajaran. Di dalam dokumen ini akan dijelaskan kemajuan dari tujuan proyek pada tahap 2, rencana dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, hasil yang dicapai beserta dampaknya, status terakhir sistem yang dibangun, serta daftar lampiran yang berhubungan dengan dokumentasi, sistem, dan merupakan bagian dari laporan ini. Kemudian selanjutnya tujuan proyek ini adalah merancang dan membangun aplikasi e-learning berbasis web sehingga dapat efektif digunakan untuk pembelajaran khususnya yakni adalah pembelajaran BTIK. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan aplikasi e-learning di SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Kemudian rencana pelaksanaan proyek ini adalah jadwal pelaksanaan proyek dari tahap analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Pada saat ini adalah sudah dalam tahap keempat yakni implementasi dan evaluasi. Kemudian selanjutnya aktivitas yang telah dilaksanakan dalam proyek ini adalah yakni yang pertama tanggal 1 September 2021 sampai dengan 7 September 2021. Berdasarkan pengalaman pribadi dan berdiskusi dengan beberapa guru tentang kegiatan proses pembelajaran di masa pandemi. Dan dari hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa kendala proses pembelajaran PJJ selama pandemi di SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa di SMA Negeri 1 Teluk Sebung belum menyediakan media pembelajaran yang dapat mengakomodasi guru untuk menyampaikan pembelajaran di luar kelas, serta dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Kemudian yang kedua, pada tanggal 8 September 2021 sampai dengan 16 September 2021, memutuskan untuk mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk guru mapel BTIK khususnya dan untuk sekolah pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 18 September 2021 sampai dengan 23 September 2021 menganalisa karakteristik peserta didik bertujuan agar hasil pengembangan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan dan berkonsultasi dengan kurikulum. Kemudian yang keempat pada tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021. Kegiatannya adalah mendesain kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima pada tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021 melakukan pendaftaran akun di Genomio dan mendesain tampilan e-learning yang akan dikembangkan. Kemudian pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan 15 November 2021 melakukan pengembangan e-learning sesuai dengan desain yang telah dibuat dan menyusun materi dan implementasi e-learning. Kemudian yang ketujuh pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 tahap implementasi dan tahap evaluasi dan diuji coba oleh siswa dalam melakukan pembelajaran secara daring.
Kemudian aktivitas mendatang yang akan dilaksanakan adalah pada November dan Desember 2021, implementasi dan evaluasi uji coba aplikasi yang dikembangkan dan tahap evaluasi dengan menyebarkan angket kepada siswa dan uji materi di sekolah. Kemudian ini adalah tabel rekapitulasi hasil proyek terhadap tujuan awal. Tipe analisis yang diharapkan adalah mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kondisi yang nyata dengan kondisi yang diinginkan, serta menentukan tindakan prioritas yang akan dilakukan. Telah terrealisasi 100% dengan mengidentifikasi. Kemudian proses pengumpulan data-data pendukung. Realisasinya proses pengumpulan data pada saat ini masih 90%. Kemudian selanjutnya tipe desain yang diharapkan adalah merencanakan jadwal, merencanakan tim, menentukan spesifikasi media, desain pembelajaran. Realisasinya adalah menentukan jadwal sudah 100%, merencanakan tim sudah 100%, menentukan spesifikasi media sudah 100%, dan desain pembelajaran juga sudah 100%. Kemudian yang ketiga adalah development dan implementasi di lapangan. Yang diharapkan adalah proses pengembangan media. Realisasinya adalah implementasi dilakukan 90% dilakukan diuji coba oleh siswa. Kemudian pada evaluasi yang diharapkan adalah mengevaluasi tujuan, mengevaluasi strategi, mengevaluasi rencana, dan menganalisa data. Realisasinya baru tercapai 40% pada tahap evaluasi dan masukan. Kemudian status terakhir sistem yang dibangun adalah saat ini sistem yang dibangun sudah dalam tahap pendetailan, development, dan evaluasi, khususnya penginputan materi pembelajaran, diskusi, dan pembuatan soal latihan. Ujian harian e-learning ini dapat diimplementasikan pada bulan Desember 2021. Materi yang diinputkan adalah materi pertemuan ke-13, yakni dengan materinya adalah mengolah file dan mengatur periferal. Kemudian standar kompetensi yang diinginkan adalah siswa mampu menggunakan sistem operasi komputer kompetensi dasar, kemudian melakukan manajemen file, kemudian melakukan setting periferal pada sistem operasi komputer. Kemudian peta konsep. Peta konsep yang dilakukan adalah mengelola file dan periferal. Kemudian desktop file manager, kemudian application file system, file browser, search file, dan directory. Kemudian ini adalah tampilan login e-learning yang telah dikembangkan. Ada nama sekolah, kemudian ada tombol untuk login. Kemudian ini adalah tampilan dashboard yang telah dikembangkan. Ini adalah mata pelajaran yang telah dibuat. Kemudian ini adalah tampilan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Selanjutnya adalah tampilan materi berupa link YouTube. Ini telah dibuat link YouTube, jadi siswa mengklik ini maka nanti akan terbuka YouTube. Selanjutnya adalah tampilan diskusi. Ini adalah diskusi antar siswa dan guru dalam sebuah e-learning. Selanjutnya ini adalah tampilan e-learning, tampilan ujian ulangan harian yang dikerjakan oleh siswa. Ini salah satu contoh soalnya. Jadi ini nanti contoh ini ada 5 soal, jadi nanti ketika klik next maka akan muncul ke soal berikutnya. Selanjutnya ini adalah tampilan rekap hasil nilai dan jawaban siswa di akunnya sebagai pengajar.
Ini adalah tampilan siswa, nama siswanya, ini ada grade-nya, ada ini siswa salah, ada yang betul, ada betul, ada betul. Selanjutnya ini adalah tampilan siswa lagi belajar menggunakan e-learning. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian laporan proyek tahap 2 yang telah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.